Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semuanya yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan teknik menjahit halus. Ada beberapa teknik, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita menjahit supaya hasilnya halus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, meskipun kayaknya sederhana, tapi kalau kita memperhatikan hal ini, insya Allah hasil jahitan, hasil produk kita berupa busana bisa kelihatan rapi dan halus. Yang pertama, saat kita mau menjahit, hal yang perlu kita perhatikan adalah mengecek tekanan benang. Mengecek tekanan benang ini sangat penting sebelum kita lakukan menjahit, supaya nanti tidak ada benang yang reject, mudah putus, atau hasil jahitan antara atas dan bawah tidak seimbang, itu juga jelek, bisa menghasilkan jahitan yang kerucut. Silakan dilihat video cara men-setting jahitan yang bagus. Oke, kita lihat hasil setikan. Hasil setikan tekanan benang atas dengan benang bawah harus sama imbang. Kalau terlalu tegang atas itu juga jelek, terlalu tegang bawah juga jelek. Maka kalau terlalu tegang atas, maka yang perlu dibenahi adalah tekanan. Untuk mengatur tekanan benang atas, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau kurang tegang, kita kencangkan dengan memutar searah dengan jarum jam supaya hasilnya bagus. Dan hasil setikan yang bagus itu yang bagaimana? Ini adalah dua helai bahan yang kita tumpuk. Hasil setikan benang atas, ini jarum masuk, jarum nanti jalannya ke sini. Ini ada kaitan benang, mengaitnya berada di tengah. Ini kaitan benangnya berada di tengah sini. Tapi kalau kaitan benangnya berada di atas, benang atas loncatnya hanya di atas kayak gini, nanti yang benang bawah sampai naik ke atas, ini juga kurang bagus, jelek. Yang di bawah kelihatan bagus, yang di atas kelihatan kayak benang lurus, atau bahkan yang di bawah nanti kelihatan bundet, ruwet istilahnya. Ini kuncian benangnya berada di atas, atau yang atas ketarik ke bawah. Di bawah hanya mengait di ujung, di tepi bahan saja. Kunciannya berada di bawah sini. Ini dari atas kelihatan bagus, bawah jelek. Ini juga kurang pas, maka yang paling bagus adalah atas pas, bawah pas. Ini atas jelek, bawah bagus. Ini yang harus kita perhatikan dalam proses untuk berlatih menggunakan mesin jahit. Jahit portable, jahit speed, atau jahit manual sama. Yang berikutnya adalah saat menyambung badan depan dengan badan belakang. Ini kayaknya sepele, tapi hasilnya juga sangat menentukan, karena kita tahu bahwa badan depan di QC Garment adalah termasuk zona A yang tidak boleh reject, tidak boleh ada kesalahan di situ. Jahitan harus rapi, maka harus kita perhatikan dalam saat menjahit ini. Saat menjahit, posisi badan depan harus berada di atas badan belakang, dan ini harus kita mulai menjahit dari bagian atas, terus kita lanjutkan sampai ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Berhenti di atas itu tidak boleh, hasilnya mesti jelek. Termasuk kenapa harus di atas, karena badan atas kalau di atas itu kelihatannya tidak akan terkena kerutan oleh gigi mesin. Ini contoh saat proses menjahit, bisa dilihat di videonya.
ketiga adalah penyambungan lengan dengan badan. Ini kayaknya juga sepele juga, tapi kalau salah dalam menerapkan hasilnya mesti jelek. Badan bisa berkerut atau lengannya kelihatan lebih kencang. Padahal dalam proses pembuatan pola kita juga harus membedakan antara lingkar lengannya, yang di lengan itu harus lebih lebar, badan lebih kecil daripada lingkar lengan. Oke, maka yang perlu diperhatikan ini waktu menyambung ini adalah badan harus di atas lengan. Maka dalam proses pada saat kita membuat pola, posisi badan ini pola, kalau kita sambungkan dengan pola belakang, kalau kita bandingkan dengan pola lengan, total lengan yang ada di kerong lengan, yang ada di lengan itu harus lebih besar 2 cm, sedangkan di badan itu harus lebih kecil 2 cm. Ini kalau di kerong lengan pada badan misalnya 45, di lengan kerong lengannya harus 47. Maka supaya dijahitnya pas, tanpa harus ditelujur, tanpa harus dijarum bentul, kalau proses jahitnya lengan di bawah badan, otomatis dari ujung ke depan sampai ke belakang kita jahit langsung bisa ketemu tanpa harus bantuan telujur atau jarum bentul, asal kampuh yang diberikan pada lengan maksimal 1,5. Satu setengah. Yang keempat adalah proses memasang kerah ke badan. Ini harus kerah berada di atas badan, tidak boleh kebalik. Saat menghitung pola, kalau kerahnya itu garis lehernya yang sudah diubah sesuai dengan kerah harus lebih besar daripada kerahnya 1 cm, karena posisi nanti di bawah. Ini pola kerah, total kerah yang di sini harus lebih kecil 1 cm daripada yang di badan yang di sini. Maka dalam proses penghitungan kerah, sebenarnya yang dihitung itu adalah total kerah ini. Ini harus yang kita hitung. Misalnya ini kaki kerah, total kerahnya ini ditambah kaki 2,5 cm, sehingga misalnya kerah 40, total yang ada di kerah ini adalah 40 plus 2 kali 2,5, ini 2,5, itu sama dengan 45. Maka yang di kerong leher pada badan harus 46, karena nanti posisi menjahitnya badan berada di bawah. Oke, kita coba lihat tutorialnya waktu menjahit kerah di videonya ini nanti. Kita lanjutkan. Nomor 5 adalah menjahit lapisan dengan badan. Saat kita membuat blus tanpa kerah berarti kan harus ada lapisan. Posisi waktu menjahit lapisan
waktu menjahit ini badan harus di atas lapisan, jangan sampai terbalik, hasilnya jelek. Logikanya seperti ini, karena yang harus kelihatan bagus itu adalah badan, maka posisi penyambungannya harus di atas. Termasuk tadi waktu kita menyambung badan depan dengan badan belakang, yang harus rapi adalah badan depan, maka badan belakang harus di bawah, badan depan harus di atas, seperti itu. Oke, bisa dilihat videonya sekarang. Yang keenam adalah memasang ban pinggang. Posisi ban pinggang harus berada di atas badan gitu. Oke. Maka karena posisi di atas, dalam perhitungan pola juga misalnya kita ukuran pinggangnya adalah 70. Maka dalam proses pembuatan pola, ini misalnya rok yang sudah jadi, total lingkar rok yang nanti yang akan kita pasangi ban pinggang di sini harus 72, karena posisi rok nanti berada di bawah ban pinggang. Ini rok ya, maka ini harus lebih besar 2 cm, sedangkan yang di pinggang harus lebih kecil 2 cm. Perbandingannya semacam ini nanti kita jahit dari resleting sebelah kiri, kemudian kita putar untuk ketemu lagi di sini, hasilnya akan mesti pas tanpa harus kita telujur. Kita bantu dengan jarum pentul. Kalau dengan selisih ini posisi ban pinggang di atas rok, insya Allah nanti hasilnya lebih bagus. Kalau rok dipasang di atas ban pinggang, saya yakin hasilnya kurang bagus, kecuali ditelujur rapi baru kita jahit. Ini malah membutuhkan waktu yang lama. Nanti silahkan dilihat tutorial videonya, ini bisa dilihat cara menjahitnya bagaimana supaya hasil kita lebih bagus. Hasil kita lebih bagus. Ini adalah trik-trik kecil yang jarang dipahami oleh penjahit pemula, tapi kalau sudah penjahit profesional, hal ini adalah sudah merupakan suatu teknik yang harus dilakukan sehingga hasilnya rapi. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.